Mungkin udah pada banyak yang lihat GM mengeluarkan helm baru G1 dan emang mirip sama NHK yang N series. Jadi emang ini proyek kolaborasi, ntar gue jelasin. Sekarang gue bakal bahas helmnya, ini GM G1. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acunowi bareng gue Zandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas helm G1 di sini, yang terbaru dari helm GM, project kolaborasi dengan NHK. Ntar gue jelasin gimana impresinya soal helm ini, reviewnya seperti apa, dan maksudnya apa ya, target marketnya seperti apa buat helm GM ini dengan harga yang sangat terjangkau. Sekarang gue coba buka dulu attachment di helm ini dan beberapa pelindungnya. Oke, udah kebuka yang mengcover si face shieldnya dan juga attachment buku panduan dan lain-lain. Jadi ini helm GM G1. Secara tampilan emang dia itu hampir sama persis dengan NHK N1 Elite gitu. Cuman ini harganya lebih murah. Dia harganya ini cuman Rp325.000 untuk retail price-nya. Cuman ntar mungkin berbeda tergantung domisili kalian. Karena biasanya setiap daerah punya set harga masing-masing. Cuman untuk retail price ini Rp325.000, jadi cukup terjangkau. Cuman kira-kira apa kelebihannya ya? Apa yang bisa ditawarkan untuk helm seharga Rp325.000 gitu ya? Jadi kalau misalnya gue ngeliat untuk helm G1 di sini, dia punya segmennya tersendiri. Jadi dia punya segmen, mungkin gue bisa bilang dengan desain seperti ini desain yang sporty. Mungkin dia ngarahnya ke anak muda, mungkin umur 15 sampai 25 atau sampai 30, cuman ya itu hanya segmen berdasarkan pandangan gue aja ya. Kalau misalnya kalian yang berumur 30, 35 pakai helm ini dan emang suka ya nggak masalah gitu, karena ini helmnya emang worth it dengan harga Rp325.000 gitu. Jadi orang yang punya pandangan gue butuh helm yang oke, secara tampilan, fitment yang cukup nyaman untuk dipakai sehari-hari, simple, ringan, mungkin ini bisa jadi pilihan tanpa melihat umur kalian berapa gitu ya. Jadi kita bahas kilas lagi untuk review produknya. Untuk secara desain emang sporty. Ini dengan spoiler yang minimalis. Waktu itu gue sempat notice gue suka spoiler yang emang minimalis, dan ini terbilang cukup minimalis untuk spoilernya karena dia tipis banget di belakang dengan perbedaan warna antara spoilernya dan juga si body helmnya gitu ya. Dan ada lekukannya juga di sini, nih garis lekukannya yang menambah aura sporty dari si helmnya gitu. Oke, dan untuk top air ventilasinya dia punya dua finishing, jadi tengahnya warna teksturnya doff, lebih kasar, dan yang samping-sampingnya glossy, jadi pakai two tone color untuk si top air ventilasinya. Mekanismenya di sliding. Oke. Dan untuk visornya dia cukup panjang di sini dengan bawaannya sudah berwarna light smoke, jadi ini oke untuk helmnya. Dengan harga yang cukup terjangkau sudah menawarkan helm light smoke sebagai bawaannya gitu di sini. Dan ini visornya kemungkinan bisa tukeran sama yang N1 Max yang sudah RHD lens. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade visornya menggunakan yang RHD lens, ya ini bisa banget gitu. Kemungkinan bisa banget gitu. Kayak di situ. Dan secara brandingnya, GM ini dia simple banget, warnanya warna hitam di depan dan di bagian belakang, dan gue suka dengan logo G1 yang simple kecil di bagian bawah gitu. Bagian kiri kanannya di sini polos aja, jadi ini udah oke untuk sehari-hari, ini oke gitu untuk helm G1 ini secara placement brandingnya gitu. Oke, itu untuk tampilan. Jadi emang overall ya ini sama dengan N1 series, cuman kalau misalnya kita fokus ke desain helmnya, kita fokus ke G1-nya aja. Helm seperti ini dengan harga cukup terjangkau Rp325.000, tampilannya sporty, dan bobotnya ini ringan. Ini bobotnya hanya 1100 sekian gram lah. Gue nggak bisa nimbang sekarang karena nggak ada timbangannya. Cuman kalian bisa cari referensi di Google ataupun di konten lain, reviewer lain. Bobotnya ini ringan banget. Secara handheld ini beneran nggak apa ya, kayaknya nggak akan bikin pegel tengkuk kita, punggung kita atau leher kita gitu ya.
waktu pakai helm ini, karena ini emang dibuat untuk helm harian, untuk commuting yang punya mobilitas tinggi, kayaknya nggak akan ada masalah dengan bobot ringan seperti ini gitu. Lalu untuk sertifikasinya dia SNI untuk sertifikasi helm ini, dan materialnya dia punya material termopolimer, full termopolimer. Jadi ini materialnya juga sudah cukup oke, dengan harga di bawah 1 juta bahkan di bawah 500.000. Untuk bahan termopolimernya ini gua pikir terasa solid sih gitu. Oke. Dan untuk ventilasinya dia mengadaptasi teknologi juga yang 2D plus air fan. Jadi dia minim turbulensi baik di dalam ataupun di luar di bagian depannya, dan lebih maksimal arus buat masuk ke si ventilasinya di situ gitu. Untuk ventilasinya, untuk di belakang outlet ventilation ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu di situ. Dan untuk mekanisme face shield holdernya ini gue bilang mungkin masuk ke kategori quick release karena ini cukup mudah, tidak rentan patah waktu kita ngebuka si visornya. Gue contohin, ini tinggal ditarik doang, dan ini tinggal tarik juga si visornya, udah langsung kebuka. Jadi mekanismenya ini nyaman banget, nggak bikin deg-degan, nggak takut patah untuk si visornya. Kita pasang lagi dan udah terpasang. Jadi cukup mudah atau terbilang sangat mudah gitu. Visornya terbilang cukup panjang juga sih untuk si G1 di sini. Oke, itu untuk di bagian eksterior. Sekarang kita lihat si interiornya. Untuk interior di sini sistem penguncian menggunakan Micromatic Retention System dengan material yang gue bilang udah sangat cukup lah untuk di sini. Ada tulisan Racing Technology juga. Webbingnya bukan yang terbaik, cuman ini terbilang cukup untuk tali webbingnya. Ada padding chin strap juga, dan untuk tampilan interiornya dia berwarna gelap di sini, warna hitam. Dan untuk konfigurasinya di sini ada cheek pad dan juga crown pad yang bisa dilepas, dan ini neck rollnya kayaknya nyatu juga dengan si bagian crown pad gitu. Kalau misalnya dilihat ini materialnya pakai kain halus bagian dalam, bagian luarnya ada mesh, dan bagian bawahnya ini menggunakan kulit sintetis dengan ada branding GM di sini gitu. Itu tapi untuk interiornya helm ini belum menggunakan IPS di bagian pipi. Jadi kalau misalnya kita buka cheek padnya di sini, oke, kita buka cheek padnya. Jadi cheek padnya dia cukup tebal. Ini untuk helm ukuran S, karena gue ini pakai ukuran S untuk helm G1 di sini. Karena gue juga kemarin dapat waktu lagi launching, dan alhamdulillah dapat yang sesuai ukuran kepala gue. Ini cheek padnya tebal buat ukuran S. Kenapa bisa setebal ini? Karena buat mengisi nggak ada IPS di bagian pipi atau styrofoam lah kalau misalnya yang belum familiar dengan bahasa IPS. IPS itu kan busa padding di bagian dalam, si styrofoam bagian dalam. Cuman di bagian chin guardnya di sini atau bagian cheek padnya dia nggak ada IPS, jadi ini langsung ke shell, cuman di cover lagi sama material ABS di sini. Kita ada material plastik lagi untuk mengcover, jadi lebih rapi. Jadi itu untuk helm ini belum ada IPS di bagian pipi. Cuman untuk harganya ya ini masih terbilang wajar, tidak ada IPS di bagian pipi. Dan untuk mekanismenya menggunakan 3 buah snap button ya, 1, 2, 3 untuk mekanisme si penguncian cheek padnya gitu. Kita buka juga yang sebelah kiri. Ini cheek pad yang sebelah kiri. Kita buka juga si crown padnya. Untuk crown padnya, mekanismenya ini masih sama seperti pada umumnya. Jadi di bagian belakang dia diselipin doang, cuman ntar dikunci sama kuncian si cheek pad. Di sini ada lengkungan setengah lingkaran. Dan bagian depannya ini diselipin doang gitu. Ada kuncian juga di bagian shellnya untuk crown pad bagian depan. Ini untuk ukuran S cukup tebal. Ada mesh jaring buat sirkulasi udara masuk ke dalam. Ada lubang juga tipis-tipis di bagian tengahnya. Dan ya paddingnya cukup tebal sih untuk ukuran 14 mm. Ini good point. Jadi dia menggunakan milimeter ukuran untuk ketebalan si crown padnya di sini gitu. Untuk cheek padnya tidak ada ukuran numerik, hanya yang numerik hanya di bagian crown padnya aja pakai 14 mm.
Dan untuk si IPS-nya, dan ini kemungkinan sama juga dengan seri N1 series. Jadi kalau misalnya kalian percaya dengan brandingnya NHK, ya teknologinya turun ke sini. Jadi ini cukup oke buat finishing akhirnya gitu. Di sini ada lubang ventilasi bagian depan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di bagian depan dan top air lah gitu. Di bagian top air ada 5 lubang. Di belakang untuk outlet ada 2 lubang. Jadi lubangnya cukup banyak untuk nge-support teknologi 2D plus air ventilation dari si helm ini. Oke, ada jalur untuk udaranya, streamline-nya kelihatan jelas, warnanya putih. Oke, cuman karena tidak ada IPS di bagian pipi, jadinya tidak ada slot khusus untuk speaker intercom. Kalau misalnya dibilang bisa nggak pakai speaker intercom menggunakan intercom, ya bisa-bisa aja, cuman nggak ada tempat khususnya aja gitu. Mungkin agak sedikit ngeganjal atau seperti apa, gue harus cobain nanti. Ntar gue bakal coba juga speaker intercom dipakai di sini waktu lagi road review. Cuman untuk tampilannya atau secara strukturnya di sini tidak ada slot khusus untuk speaker gitu. Itu aja. Oke. Dan sekarang kita bakal coba si helmnya. Pasang dulu paddingnya. Oke, padding udah terpasang. Sekarang gue mau coba si helmnya, dan untuk informasi ini helmnya size S karena alhamdulillah gue dapat yang size sesuai. Dan lingkar kepala gue tuh 56 cm, jadi kita coba sih helmnya. Bismillah. Impresi pertamanya, helm ini emang ringan banget. Ringan sih, ini terbilang sangat ringan buat gue untuk helm GM-G1 di sini gitu. Dan untuk ruang telinga ini leluasa banget, kan tadi kelihatan cheek padnya tebal dan jadi jaraknya jauh dengan si shell, jadi ruang untuk telinga tuh aman banget. Kemungkinan masih bisa nyimpen speaker di sini, cuman ntar gue cobain. Kerasa tebal cheek padnya karena emang tebal. Dan untuk crown padnya buat lingkar kepala gue tuh ini pas untuk lingkarannya gitu. Cuman agak sedikit kosong di bagian atas. Ini mirip banget dengan TV gue di N1 Elite. Jadi ini agak sedikit kosong, cuman gue pikir bukan kendala yang besar. Ini buat kepala gue ya, karena kepala kita tuh beda-beda kan untuk bentuk ataupun ukurannya. Jadi buat fitment yang gue rasain, ini sedikit kosong di bagian atas, harus gue fitment ulang. Nanti dikasih padding tambahan sedikit. Cuma untuk lingkarannya udah pas banget, cheek padnya udah pas. Jadi ini masuk ke tipe helm yang punya fitment true size. Kalian nggak harus up size ataupun down size, jadi pakai yang sesuai dengan lingkar kepala kalian menurut gue sih. Oke, jadi enaknya ini helm nyaman banget buat commuting. Kayaknya gue nggak akan ngeluh gitu pakai helm ini. Dan kita coba kacamata, apakah bisa. Aman banget untuk kacamatanya. Jadi emang ada ruang di sini. Mungkin gue bisa bilang ini punya fitur wearable glasses karena ruangannya cukup gede buat bingkai frame, walaupun yang gue tipis frame kacamatanya. Cuman kalau misalnya pakai frame yang cukup tebal, kayaknya masih aman-aman aja sih pakai helm ini. Masih bisa tuh, leluasa banget untuk slot untuk kacamatanya. Oke. Dan sebelum itu coba lihat tampilannya dulu. Visor tertutup, sebelah kanannya, sebelah kiri, dan tampilan belakangnya. Spoilernya cukup minimalis sih kelihatannya. Untuk visornya sendiri dia cukup clean untuk visibilitasnya. Di sini berwarna light smoke. Ini pas buat kebutuhan gue sebenarnya dengan warna light smoke. Gue suka intensitas kegelapan seperti ini, sekitar 20%-an. Distorsi nggak ada, cuma ada sedikit bayangan di bagian bawah, area bawah di sini karena ada pantulan dari lighting studio. Cuma ntar kita harus coba juga di jalan untuk visibilitas si visor. Sejauh ini sih gue pikir ini bisa tetap melihat fokus ke jalan karena cukup clean untuk visibilitasnya seperti gue bilang tadi. Jadi ini cukup lah untuk si visornya. Mekanismenya juga cukup halus, ada steppingnya juga. Nah, ada stepping, walaupun tidak ada visor lock gitu, cuman dia tetap kunci sama si steppingnya. Oke, buat ngarahi ventilasi juga cukup mudah, gampang diakses. Paddingnya
Pending chin strap juga nggak kepanjangan, jadi cukup enak sih karena ringan. Ini enak ringan, cheek padnya juga cukup mengunci buat helm ini. Kalau misalnya kalian punya selera desain seperti ini, mungkin ini bisa jadi opsi utama kalian sih dengan harga yang cukup terjangkau. Oke. Jadi menurut gue sih kalian pasti punya ekspektasi sebuah helm berdasarkan harga yang ditawarkan. Harga ini Rp325.000. Kalian pasti punya set ekspektasinya seperti apa buat helm segala tersebut. Mungkin ada kurangnya, ada lebihnya, dan lain dengan segala macam. Cuman kalau misalnya kalian punya ekspektasi yang lebih umum berdasarkan kompetitornya atau berbagai varian helm di harga 300 ribuan, kayaknya ini bisa memenuhi ekspektasi kalian gitu ya dengan harga Rp325.000, karena gue bilang secara desain cukup baik, material cukup baik, lalu udah dilengkapi juga, udah bawaan dapat light smoke visor. Intinya sih untuk harga tersebut ini helm sangat bisa bersaing menurut gue ya gitu. Dengan karakter GM yang sekarang, kayaknya GM udah mulai mau rebranding atau dia punya campaign khusus atau campaign baru dengan campaign Ride with Style. Kayaknya dia bakal mulai merubah produk lini produknya lebih ke arah sporty gitu. Gue ngeliat seperti itu ya. Dengan pertama untuk di bulan ini di awal tahun mereka berkolaborasi dengan NHK bikin helm yang emang punya karakter sangat sporty gitu. Jadi ini kayaknya memulai GM punya lini produk yang bisa bersaing di gue bilang bisa di second line up brand helmet gitu ya, atau di helm yang punya harga terjangkau. Dia kayaknya bakal mulai menawarkan beberapa lini produk yang mulai oke sih gitu. Jadi itu cukup menarik. Gue bisa nungguin hal tersebut dengan excited gitu ya. Overall Rp325.000 untuk solid class seperti ini. Varian warnanya banyak, ada yang pastel color juga, jadi kalian bisa jadiin helm ini sebagai sebuah opsi kalau misalnya nyari helm dengan harga terjangkau dan kualitasnya cukup baik menurut gue gitu ya. Ya, sekian review dari gue untuk helm GM G1 di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih buat supportnya ke Acuan Hobi. Jangan lupa jika berkenan boleh di subscribe, like, share, dan juga follow Instagramnya di @acuanhobi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.